Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KKN Universitas Airlangga, periode 65 dari kelompok 155. Pada kesempatan kali ini, kami akan mensosialisasikan mengenai pola hidup bersih dan sehat atau yang biasa disebut dengan PHBS. Next, berikut nama anggota kelompok kami. Ada Firanisa Safa dari Fakultas Hukum, Azafasti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Rifka Kristi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Muhammad Izrul dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Dafat Asrikansyah dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Yogita Tirta dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Faiz Aditya dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Viola Nurmagrifa dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Aurika Putri dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, serta Bahtiar Putra dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Apakah kalian tahu PHBS itu apa? Jadi PHBS itu merupakan sekumpulan perilaku yang diperkirakan atas dasar kesadaran sebuah hasil dari pembelajaran yang dapat menjadikan seseorang untuk bisa menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan nasional. Next. Selanjutnya, kenapa PHBS itu penting? Karena untuk menjadi hidup sehat dan tidak mudah sakit, dapat tumbuh sehat dan cerdas, dan orang-orang giat bekerja. Nah, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Lalu, upaya yang dilakukan untuk memberdayakan anggota masyarakat agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Next. Sulitnya PHBS. PHBS merupakan kesadaran mempertahankan perilaku bersih dan sehat dalam kehidupan setiap hari, baik di rumah, sekolah, kantor, dan lain sebagainya. Mengapa sulit dilakukan? Karena rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat dapat menghambat dalam membentuk kesadaran PHBS itu sendiri. Akan tetapi, jika masyarakat memiliki pendidikan yang tinggi, maka masyarakat tersebut akan mudah untuk diajak dan membiasakan hidup bersih dan sehat. Karena mereka sudah memiliki konsep hidup bersih dan sehat secara mandiri, kreatif, dan berkelanjutan. Next. Kemudian, implementasi PHBS dalam kehidupan di masyarakat diwujudkan dalam beberapa bidang. Yang pertama dalam bidang gizi, yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi serta pemberian air susu ibu eksklusif selama 6 bulan kepada bayi. Selanjutnya yaitu ada bidang lingkungan, diwujudkan dengan membersihkan sarang nyamuk dan tikus serta membuat saluran pembuangan air yang bersifat terkontrol. Kemudian bidang gaya hidup sehat, dengan melakukan hidup sehat seperti olahraga rutin, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman alkohol. Kemudian, pada bidang pemeliharaan kesehatan, dengan mengikuti program imunisasi bagi balita, aktif memeriksakan kondisi kesehatan ke puskesmas. Serta yang terakhir, ada bidang obat dan farmasi, dengan mengkonsumsi minuman herbal, serta menyediakan obat-obat untuk keluarga. Next. Nah, berikutnya ada manfaat PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Dalam melakukan pola hidup bersih dan sehat, tentunya kita mendapatkan banyak manfaat. Ketika lingkungan kita bersih, kita bisa nyaman untuk melakukan segala aktivitas, kita bisa lebih produktif untuk melakukan sesuatu, sehingga memberikan hasil yang lebih baik lagi dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian, juga dalam lingkungan yang bersih itu kita pasti menjadi lebih sehat. Dengan kondisi kesehatan yang baik, kita bisa melakukan segala aktivitas dengan totalitas dan bisa meningkatkan rasa tanggung jawab kita, kedisiplinan kita, juga lebih ceria karena lingkungan kita yang memiliki positif yang baik dan bisa memberikan banyak manfaat bagi lingkungan sekitar juga, dan banyak masyarakat yang lainnya yang bisa menerima rasa sehat juga dengan lingkungan yang bersih, tidak ada sampah, tidak ada asap atau rokok, kemudian tidak minum minuman yang beralkohol, dan jauh dari segala sakit penyakit seperti demam berdarah. Selanjutnya, selain dari kesadaran masyarakat sendiri, ada tim penggerak PKK, yaitu dari kecamatan, desa atau kelurahan, yaitu yang dikoordinir dari advokasi camat, lurah, tokoh masyarakat. Nah, tugas mereka yaitu mensosialisasikan PHBS oleh tim kesehatan desa atau kelurahan, bisa dikoordinasikan dengan puskesmas, dan melakukan penyuluhan PHBS secara individu atau kelompok melalui balai RW atau balai RT, kemudian menyusun rencana dan monitoring PHBS secara periodik dengan jadwal tertentu yang telah disediakan. Kemudian setelah itu pengembangan langkah inovatif dan kreatif hidup sehat, yaitu dari kesadaran masyarakat sendiri yang harus dikembangkan. Kemudian setelah itu tugas dari tim penggerak ini yaitu memantau dan mengapresiasi sesuai kriteria PHBS. Next. Berikut ini merupakan angka kematian ibu atau disingkat AKI, merupakan salah satu indikator untuk melihat upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya, tapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup.
Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 2015 hingga 2019 dari 87 menjadi 59 per 100.000 kelahiran hidup. Gambaran AGI di Surabaya dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Lalu upaya percepatan penurunan AGI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. Next. Ini yaitu selanjutnya mengenai cakupan kesehatan bayi, cakupan angka kematian bayi dan balita per 1.000 orang, di mana data ini saya ambil dari profil kesehatan Kota Surabaya tahun 2019. Dapat kita lihat di mana dari grafik ini terjadi fluktuasi, di mana pada tahun 2015 untuk angka kematian ibu hamil ini sekitar 100,84 jiwa. Nah, untuk di tahun 2016 turun menjadi 98,48 jiwa. Nah, namun di tahun 2019 ini angka pelayanan kesehatan ibu hamil ini sedikit mengalami kenaikan menjadi 102,33 jiwa di tahun 2019. Di mana angka ini dapat kita ambil gambaran bahwasanya tingkat pelayanan kesehatan di Surabaya ini beberapa tahun mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 ini mengalami peningkatan, dan syukur meningkatnya angka kesehatan ini didukung oleh semakin baiknya birokrasi dan juga kemudahan untuk kita mendaftarkan ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena ibu hamil itu sendiri di mana dia itu seorang yang mudah mengalami serangan penyakit karena dalam tubuhnya stabilitas hormonnya sulit untuk dikendalikan. Untuk ibu hamil sendiri dalam fasenya dibagi menjadi 3 triwulan, triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga, di mana dalam proses pelayanannya itu diperlukan pengecekan detak jantung janin, pengukuran berat tubuh dan juga tinggi tubuh ibu sesuai dengan indeks massa tubuh. Next. Nah, ini selanjutnya yaitu mengenai grafik kembali juga, dan data ini saya ambil dari profil kesehatan Kota Surabaya tahun 2019, yaitu mengenai angka kematian bayi dan balita per 1.000 kelahiran hidup di Kota Surabaya mulai tahun 2015 sampai tahun 2019. Dalam grafik ini kami kelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama yaitu ada angka kematian bayi, di mana untuk usia 0 sampai 3 bulan dapat kita lihat di grafik slide ini. Untuk angka kematian pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,48 jiwa per 1.000 kelahiran, di mana angka ini terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 yaitu sekitar 5,01 jiwa per 1.000 kelahiran. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai angka kematian anak balita usia 3 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun, di mana untuk angkanya ini hasil dari survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya di tahun 2015 besar 1,08 jiwa per 1.000 kelahiran. Dan angka ini sedikit mengalami peningkatan untuk kematian anak balita usia 3 sampai 12 bulan yaitu sekitar 1,49. Namun dengan didukungnya semakin intensifnya atau masifnya sosialisasi mengenai PHBS ini, syukur angka kematian anak balita ini bisa ditekan pada tahun 2019 menjadi 0,93 jiwa per 1.000 kelahiran. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu angka kelahiran balita usia 1 tahun sampai 5 tahun. Untuk angka kematian balita itu sendiri di tahun 2015 yaitu sekitar 7,56 jiwa per 1.000 kelahiran. Untuk angka ini terus mengalami penurunan menjadi 5,93 jiwa per 1.000 kelahiran. Okay, next. Penerapan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat harus dilakukan secara konsisten. Dalam menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat ini banyak contohnya, seperti mengkonsumsi makanan yang mengandung asupan gizi yang cukup, olahraga yang berkualitas, memakai masker ketika melakukan kegiatan di dalam maupun di luar ruangan, karena pada saat ini kita masih hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Mencuci tangan dengan sabun sebelum atau setelah melakukan kegiatan, dan banyak hal lain yang harus dilakukan. Next. Cuci tangan
menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Mengapa harus menggunakan sabun? Next. Karena air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Bila digunakan, kuman berpindah ke tangan. Pada saat makan, kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Selain itu, sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Karena tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan kita. Next. Berikut merupakan video 7 langkah untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi PHBS ini yaitu di mana kesadaran tentang kebersihan diri sendiri sangatlah penting, terutama dari hal yang paling sederhana yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, yang terbukti secara ilmiah efektif membantu melindungi dari patogen seperti bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya yang berbahaya. Sekian dari pemaparan dari kelompok 155. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.